Welcome to our channel. Selamat pagi para pemirsa Riak Sabda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian Riak Sabda. Pertama-tama saya mohon maaf karena kemarin tidak dapat menyampaikan renungan karena ada sesuatu dan lain hal yang terjadi di seminari. Kita doakan semoga Seminari Tinggi Antonino Ventimiglia dapat selalu menjadi inspirasi bagi umat, terutama dalam hal iman. Nah, hari ini Yesus berbicara soal tuaian memang banyak tetapi pekerjaannya sedikit. Nah, tetapi sebelum saya bahas dengan Injil, mari kita baca dulu kita bahas tentang bacaan pertama. Nabi Hosea dalam bacaan pertama itu mengisahkan tentang Tuhan yang sedang marah. Nah, marah kenapa? Karena waktu itu umat Israel sedang sedikit kacau, makanya Tuhan bersabda kepada Nabi Hosea, mengatakan kepada mereka bahwa siapa yang menuai angin, dia akan menuai badai. Nah, ini suatu kepercayaan iman Katolik. Nah, orang Katolik banyak bertanya kepada saya, apakah di Katolik itu ada karma, frater? Nah, saya mengatakan kepada mereka, no, di Katolik tidak ada karma. Di Katolik hanya ada belas kasih Allah. Nah, tetapi mengapa dalam bacaan pertama itu mengatakan bahwa siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Nah, ini perbedaan konsep antara karma dan belas kasih Allah. Nah, saya jelaskan sedikit seperti ini. Konsep karma adalah aplikasi langsung dari apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah kepercayaan dari teman-teman kita Hindu dan Buddha bahwa perbuatan baik yang kita lakukan adalah dihitung sebagai karma baik. Nah, dan perbuatan jahat yang kita lakukan adalah dihitung sebagai karma buruk. Nah, dan itu bisa bersifat langsung dan bisa bersifat nanti. Nah, tetapi akumulasi dari perbuatan baik dan perbuatan baik itu akan diterima di nirvana. Nah, itu sedikit yang saya tahu, dan mungkin bisa, jika ada teman-teman dari Hindu atau Buddha yang mendengarkan renungan ini, bisa memberikan komen di bawah ini. Nah, tetapi di iman Katolik mengatakan bahwa apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Nah, misalnya jika kamu ingin lulus ujian, ya belajarlah. Nah, dengan menabur belajar, kita akan menuai hasil ujian yang baik. Nah, itu adalah hukum alam yang di mana saja akan berlaku, tidak perlu agama. Nah, tetapi dalam iman Katolik, kita setelah Yesus datang, itu bisa dikatakan tabur tuai itu ya ada, tetapi itu untuk hal-hal yang lumrah. Tetapi di dalam hal kehidupan kita sehari-hari, kita lebih mengimani belas kasih Allah. Maka dalam Injil, Yesus mengingatkan kepada para murid, pekerja memang sedikit, tuaian itu banyak. Nah, mengapa seperti itu? Contohnya seperti ini, teman-teman sekalian. Orang-orang atau manusia zaman sekarang lebih banyak ingin membuat masalah daripada menyelesaikan masalah. Nah, tuaian itu adalah masalahnya, pekerja adalah penyelesai masalahnya. Nah, saya bisa contohkan seperti itu. Nah, bisa juga dalam contoh lain, misalnya dalam hal hidup gereja, bahwa orang yang terpanggil untuk kehidupan biara atau menjadi imam, menjadi biarawan, suster atau bruder, itu sedikit.
tetapi pertumbuhan umat itu akan makin banyak. Keinginan umat ingin mengetahui tentang imannya itu juga banyak. Nah, tetapi saya ingin fokus kepada orang yang lebih banyak membuat masalah daripada menjadi penyelesai masalah. Nah, Injil hari ini itu mau mengingatkan kita bahwa Tuhan itu bukan pemadam kebakaran. Yesus melihat orang banyak di dalam cerita Injil yang mengatakan orang yang haus akan sabda Allah. Mereka itu apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki masalah. Masalah dalam apa? Dalam kehidupan, dalam rumah tangga, dalam berpacaran, di dalam apapun. Semua orang itu bermasalah. Tetapi masalahnya adalah orang yang ingin menyelesaikan masalah itu sangat sedikit. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman hari ini, kepada saudara-saudari yang terkasih, bahwa penuai itu adalah kita masing-masing. Setiap orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus mereka adalah penuai. Penuai dalam arti apa? Penuai adalah mereka yang menyelesaikan masalah, bukan memperbesar masalah. Itulah dia inti iman kita Katolik adalah kasih. Karma yang seperti saya jelaskan tadi dalam bacaan pertama itu hanya soal perspektif. Misalnya, ya kan, wah saya dapat musibah ini mungkin karena saya dulunya buruk atau itu hampir tidak ada hubungannya. Santo Agustinus mengatakan bahwa masa lalu itu tidak ada hubungannya dengan masa depan. Setiap orang punya masa lalu yang buruk. Tetapi ingat, orang lupa bahwa setiap orang punya masa depan yang cerah. Kalau kita selalu berpandangan kepada masa lalu, itu tidak akan ada masa depan yang cerah. Oleh sebab itu, pesan Injil hari ini adalah kita yang sudah dibaptis adalah menjadi penuai. Penuai dalam arti apa? Menuai masalah-masalah itu. Mari kita buang masalah-masalah itu, kita selesaikan masalah-masalah itu. Baik masalah kita sendiri dan juga kita membantu masalah-masalah orang lain. Dengan apa? Simpel saja. Penghiburan yang sederhana. Apa itu? Doa. Setiap orang Katolik itu bukan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa untuk orang lain. Itulah dia bukti bahwa kita ini menjadi penuai. Karena menuai bukan hanya untuk perut kita sendiri, tapi untuk perut keluarga. Dan keluarga kita siapa? Yaitu keluarga kita adalah umat Kristiani maupun yang bukan umat Kristiani. Jadi kita bukan hanya menjadi penyelesai masalah bagi kita sendiri, tapi juga menjadi penyelesai masalah bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita semakin kuat dan semakin bisa menjadi penuai yang bisa menyelesaikan masalah-masalah, baik masalah sendiri, keluarga, maupun orang lain, melalui apa kita di masyarakat dan gereja. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.